Oh, kayaknya jaringannya ya. Kayak putus-putus ya. Halo. Siap. Udah siap ya? Langsung aja deh, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sekalian. Seperti biasa, acara kita rutin setiap hari Rabu dan hari ini memasuki yang ke-73 dan kita lengkap posisinya karena ada reviewer, ada tamu, guest, juga ada moderator. Jadi saya tidak perlu berlama-lama. Jadi yang penting bagaimana supaya ini selalu menggelinding setiap pekan ya, setiap Rabu kita jalankan ini insya Allah. Kemudian saya mungkin nggak perlu share screen dulu ya, tapi yang penting perlu ditekankan di sini karena masalah manajemen waktu, karena belakangan ini kita selalu molor dari waktu 21.30, jadi mungkin nanti kita batasi aja. Dan alhamdulillah ini Mas Arief sudah piawai dalam manajemen waktu, karena dalam waktu 20 menit biasanya beliau sudah selesai gitu ya. Dan nanti dari Mas Solihin silakan berkomentar juga waktunya sampai 20 menit. Nah setelah itu baru kita berdiskusi gitu ya. Jadi biasanya diskusinya yang rame. Jadi ini yang kita harapkan sekali. Nah kemudian yang saya ingin coba kenalkan karena hari ini kita komplit ya. Nanti saya serahkan kepada Mas moderator kita yaitu Mas Denny Yulian. Beliau ini lulusan dari ITB atau angkatannya 2002 ya Mas ya. Kemudian beliau melanjutkan di UGM, kalau nggak salah jurusannya Electric and Electronic Engineering juga. Jadi S1-nya di ITB Elektro, kemudian di UGM S2-nya juga Elektro. Nah beliau ini seorang end-to-end AI spesialis ya, jadi Artificial Intelligence spesialis di Solusi 247. Ya, jadi beliau ini ahlinya Artificial Intelligence. Nah, mungkin nanti dalam diskusi atau dalam after party, Mas Denny juga bisa cerita mengenai future prospeknya dari AI ya. Nah, malam ini saya serahkan seluruh acara ini kepada Mas Denny untuk memoderatori diskusi kita mulai dari memperkenalkan dari siapa reviewer maupun guest kita dan setelah itu kita diskusi seperti biasa. Silakan saya serahkan kepada Mas Denny untuk mengambil alih. Oke, terima kasih banyak Pak Gatot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, rekan-rekan sekalian. Salam kenal. Saya Denny yang akan memoderatori untuk diskusi bedah buku kali ini. Nah, sekarang ini kebetulan topiknya menarik nih yang akan dibawa oleh Mas Arief itu Your Life, Your Legacy gitu. Jadi kalau saya baca sekilas dari resumenya Mas Arief, mungkin kita malam ini akan belajar dari warisannya para pebisnis handal di dunia gitu. Nah, dari sana mungkin kita bisa mengambil pelajaran dan bisa menjadikan sebagai warisan kita berikutnya. Dan itu yang menarik di sini kalau saya lihat di buku ini penulisnya itu menggabungkan kearifan barat dan kearifan timur gitu. Kurang ngeceng ya suaranya, sorry. Nah ini menggabungkan kearifan barat dan kearifan timur ya. Jadi kalau saya lihat di sini pasti ada avatarnya nih kayaknya Mas Arief ya. Ada 5 elemen elemen bumi, elemen logam, elemen air dan lain-lain gitu. Ini sangat menarik menurut saya. Nanti bedah buku ini akan dibawakan dalam waktu 20 menit oleh Mas Arief. Nah, kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh guest kita, Mas Solihin. Nah, Mas Solihin ini merupakan CEO-nya Visval ya. Jadi Visval itu kalau yang saya kenal, yang saya tahu itu merupakan production house dari merek terkenal dari tas yang sekarang lagi hype di Bandung dan di Indonesia lah sekarang ini gitu. Nah ini menarik karena kita tahu beliau ini merupakan sudah lama berkecimpung di bidang tas gitu kan, dari mulai awal dia dari tahun berapa 2014 kalau tidak salah kalau saya baca itu.
Nah, kemudian beliau juga punya pengalaman wirausaha dari mulai kuliah gitu. Jadi sampai kemudian sekarang sukses di bisnis tas yang mereknya Visval. Nah, ini apa sih arti dari Visval? Mungkin nanti bisa ditanyakan ke beliau. Ini menarik sekali ceritanya gitu. Nanti guest kita akan melanjutkan presentasi sekitar 20 menit juga. Jadi total nanti 40 menit ya. Kalau misalnya sekarang jam 20 berarti 20.45 lah katakanlah selesai. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan diskusi sekitar 45 menit berarti ya. Jadi masih ada waktu 45 menit untuk sampai setengah 10 malam. Nah, sisanya kalau nanti misalnya masih ada yang ingin didiskusikan itu bisa kita lanjutkan di after party biasanya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saya serahkan kepada Mas Arif waktu dan layarnya. Silakan Mas Arif untuk memaparkan bedah bukunya. Ya, terima kasih Mas Denny. Ya, kita langsung aja to the point lah, biar hemat waktu. Ya, buku Your Life, Your Legacy ini saya temukan karena Mas Solihin yang nyuruh saya baca. Makanya saya undang beliau. Oke, jadi yang menarik di buku ini adalah dibuka dengan kalimat gini, wealth is not how much money you have, wealth is what you left with when you lose all your money. Jadi kata dia, ini bahasa Indonesianya wealth itu katanya kekayaan ya, atau ada yang bilang makmur ya. Tapi sebenarnya kurang pas sih, tapi ya, makanya saya pakai bahasa Inggrisnya aja lah. Jadi dia bilang kekayaan itu adalah sesuatu apa yang tersisa setelah uang kamu habis. Gitu. Apa maksudnya? Nah, ini coba kita bahas. Nah, jadi dia bilang konsep net dan garden. Net itu maksudnya apa? Penangkap kupu-kupu. Jadi kata dia kalau wealth itu permanen seperti taman. Jadi dia selalu ada. Kalau uang itu temporary seperti kupu-kupu. Maksudnya apa? Nah, ini slide berikutnya. Jadi kata dia banyak orang itu fokus sama mencari membuat net, membuat jaring ya. Jadi untuk menangkap kupu-kupu. Kupu-kupu itu maksudnya uang. Semakin besar jaringnya, semakin banyak uangnya gitu. Tapi strategi ini kesalahannya adalah tiap hari kita harus menangkap kupu-kupu. Dan saat kupu-kupu itu terbang atau meninggalkan kita, ya kita nggak ada apa-apanya lagi, gitu. Uangnya habis. Ini konsep yang salah dari membesarkan jaring. Nah, kalau garden atau taman, jadi kata dia gini, wealth creator itu, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan itu, dia tidak fokus membangun jaring, tapi dia fokus menanam taman, menanam kebun lah ya, kebun. Jadi dia membangun kebunnya agar kupu-kupu itu mau datang. Jadi kupu-kupu itu kalau bisa dia diem si wealth creator diem aja, kupu-kupunya datang sendiri gitu. Gak usah dikejar-kejar pakai jaring, pakai net. Nah, jadi semakin besar tamannya atau kebunnya, semakin banyak kupu-kupu yang datang. Semakin lama berkurang usaha untuk merawat kebun, sehingga akhirnya kupu-kupu datang sendiri dan kita selalu punya uang. Itu kira-kira konsep garden. Nah, dia bilang di sini bahwa setiap wealth creator itu fokus membangun fondasi kekayaannya daripada fokus mencari uang atau menghasilkan uang. Yang mereka bangun ada 5. Ada reputasi, ada pertemanan atau network yang kuat, terus ada ilmu, knowledge base, terus ada resource base. Nah, apa bedanya knowledge sama resource? Kalau knowledge itu ilmu yang didapat dari buku atau dari pengalaman. Kalau resource itu misalnya kayak link atau kita punya sumber untuk membuat sesuatu gitu ya, SDA ya, sumber daya alam ya, untuk membuat produk kita kayak gitu-gitu. Terus kemudian terakhir track record. Track record. Jadi reputasi dan track record itu mirip. Dan ini yang sebenarnya mereka fokuskan, bukan mencari uang. Mereka tidak fokus mencari uang. Mereka fokus ke 5 hal ini. Itu bedanya. Nah, ini ada sekedar gambaran ya dari Roger Hamilton. Rumusnya kekayaan itu adalah value dikali leverage. Value itu adalah nilai yang digambarkan dengan digambarkan dengan kecepatan air sungai mengalir. Nah, itu nilai yang kita bangun. Nah, leverage-nya adalah lebar sungainya.
semakin lebar berarti semakin deras airnya. Value itu apa sih? Value itu misalnya barang ya. Misalnya kita jualan misalnya laptop. Tapi kita jualannya cuma di Bandung. Ya kita value-nya misalnya marginnya berapa, tapi jualannya cuma di Bandung. Leverage-nya misalnya kita kenal sama yang punya Carrefour misalnya. Terus laptop kita dijual di semua Carrefour seluruh Indonesia. Itu leverage-nya. Jadi ada daya kalinya. Value versus leverage, itulah wealth. Nah ini lebih detailnya. Jadi kalau value itu tinggi atau kecepatan air mengalir, terus leverage itu lebarnya. Jadi dua-duanya harus diperbesar. Nah di buku setelah bahas tentang arti wealth, buku ini membahas tentang 8 profil kekayaan. Jadi ini tuh kayak personality plus, tapi tentang kekayaan. Nah jadi dia punya 8 ya, ada mekanik paling kiri atas, ada kreator yang di tengah atas, terus ada star. Terus di bawahnya ada supporter, ada deal maker, terus kirinya trader, paling ujung kiri bawah akumulator, terus tengah kiri lord. Nah di sini ada 4 bidang ya. Yang atas itu innovation, jadi mereka ini orang-orang yang menginovasi. Terus sebelah kanan itu magnifying, jadi memfokuskan atau bukan memperbesar sih sebenarnya, memperbesar atau memfokuskan. Terus ke bawah, yang di bawah itu dia timing, mereka pintar punya kecerdasan waktu kapannya. Terus yang sebelah kiri dia jago memultiply, jadi dikali pengalinya. Nah kita bahas satu-satu deh. Nah ini sumber profilnya itu ada di website ini ya, wealthdynamic.com. Sayangnya kalau 3 bulan yang lalu aja buku ini dibahas itu masih gratis tesnya. Tapi sekarang ternyata udah berbayar $97. Nanti saya kasih versi bahasa Indonesianya di akhir slide. Nah ini detailnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis, dan ini 8 profil ini sebenarnya menggambarkan stage, menggambarkan urutan, dan semua dimulai dari tengah atas, yaitu kreator, orang yang punya ide. Jadi orang-orang yang di atas, 3 mekanik, kreator, star, itu dia product people. Nah, mulai dari tengah kreatornya. Jadi kreator itu adalah dia memikirkan bagaimana caranya bikin better product atau service. Nah, setelah dia bisa bikin produk, harus ada orang star yang mempromosikan, memarketingkan, atau create unique value, brand. Nah, setelah produknya laku, maka butuh seorang supporter yang membangun tim di balik layar. Biasanya dia nggak tampak, kadang nggak, tergantung perusahaannya. Setelah timnya kebangun, harus ada deal maker yang mencari peluang-peluang kerjasama supaya bisnisnya makin besar. Setelah perusahaannya makin besar, muncullah orang yang tipikalnya trader, buy low, sell high. Sebenarnya memang ini lebih cenderung artinya ke saham ya, tapi trader itu juga bisa berarti komoditas, terus yang lainnya, yang sifatnya market. Terus kemudian setelah masuk pasar saham lah ya, kita anggap masuk pasar saham perusahaannya, kemudian muncullah orang yang akumulator karakternya. Dia mengkoleksi operating asset. Jadi maksudnya gini, jadi dia mulai masuk ke bisnis kita, membeli saham. Terus dia juga punya resource, akhirnya perusahaan kita diperbesar sama dia. Terus kemudian lord. Nah, kalau lord dia mengendalikan cash flow. Jadi nanti lebih dijelasin di profil masing-masing. Yang terakhir mekanik. Kalau mekanik itu dia sebenarnya dari proses fase pembangunan perusahaan, dia paling terakhir, dia memperbaiki sistem. Nah ini ya, saya contoh pertama profil kreator. Jadi kreator sebenarnya ada banyak di buku ini. Jadi buku ini tuh sebenarnya sangat padat isinya karena banyak kisah hidup orang yang ada dalam buku ini. Jadi agak sulit dirangkum dalam waktu 20 menit. Saya ambil contoh aja satu, kreator itu Bill Gates. Jadi Bill Gates itu fokusnya adalah inovasi. Jadi bikin produk apa yang bisa dijual. Fokusnya itu.
Dan dia yang dia jual adalah masa depan. Jadi Bill Gates fokus membuat produk. Contoh lainnya itu ada di sini termasuk sebenarnya Steve Jobs ya, walaupun saya kok kurang setuju ya. Inilah creator profile Bill Gates. Nanti saya akan profil 2 founder Microsoft yang lain supaya nyambung ceritanya sama Bill Gates. Yang kedua itu star profile. Nah, di sini saya ngambil contohnya Oprah ya, karena di buku ini yang paling high profile itu Oprah. Jadi orang star profile itu biasanya karakternya memang ekstrovert, senang ketemu orang, terus dia juga senang berada di pusat perhatian. Naturalnya di situ dia. Dan dia bisa membantu sebuah produk atau konsep atau yang lain menjadi viral atau menjadi dikenal banyak orang. Nah, bagi teman-teman yang suka ngikutin CNBC, dulu CNBC pernah bikin satu dokumenter judulnya The Oprah Effect. Nah, ini bagus kalau mau ditonton. Jadi di Oprah Effect ini diceritain bahwa banyak bisnis, banyak produk yang gara-gara dimention sama Oprah di acaranya atau pernah tampil di acaranya tiba-tiba viral. Bahkan ada sebuah toko kue gitu di sebuah kota kecil, karena Oprah mention di acaranya, akhirnya dia dapat orderan tidak berhenti-berhenti, akhirnya mereka overload gitu. Nah, kenapa cerita ini menarik? Karena sebenarnya si toko kue tidak pernah mengirimkan kuenya ke Oprah. Jadi ada temennya Oprah beli kuenya, terus dibawa ke tempat syuting, terus dicobain Oprah dan enak, terus akhirnya dia mention di acaranya. Nah, dan akhirnya viral. Nah, terus kemudian ada namanya supporter profile. Di sini saya ambil Steve Ballmer. Sebenarnya yang paling terkenal Jack Welch ya, tapi di sini saya ambil Steve Ballmer. Steve Ballmer ini kan CEO-nya Microsoft dulu ya, sebelum diganti Satya Nadella. Dia fungsinya di balik layar, dia membangun tim, mencari orang dan memotivasi. Dan supporter ini juga karakternya mirip star, senang bergaul sama orang. Dan kalau mereka dikasih kesempatan untuk membangun tim mereka bisa jadi yang paling hebat kalau berkompetisi dengan lawan. Jadi dia di balik layar, mungkin jarang nongol, jarang kelihatan tipikal orangnya, tapi dia yang membangun tim. Dan Steve Ballmer bisa kaya karena punya saham di Microsoft. Nah, deal maker ini contohnya paling gampang Donald Trump. Jadi deal maker ini yang menarik adalah dia itu nggak betah duduk di kantor, orang deal maker ini. Jadi datang pagi, pulang sore depan laptop itu dia nggak akan betah. Deal maker itu kerjanya dari restoran ke restoran, ketemu orang dan mencari peluang kerjasama. Nah, di sini ada quote yang menarik dari bukunya. Kalau orang lain membakar atau menghancurkan pertemanan demi mendapatkan keuntungan, kalau deal maker itu justru membakar resource, membakar uang, membakar apa yang dia punya untuk membangun hubungan, relationship. Ada istilah, after all, who need bridge when you are the bridge. Nah, deal maker ini sangat jago dalam membangun hubungan sama orang dan pinter bahasa kasarnya menduitkan network-nya. Bagaimana caranya semua orang dalam network dia atau dalam deal itu dapat keuntungan bersama. Dikasih contoh di buku ini misalnya gini, Donald Trump ketemu tanah gitu ya, ada abandoned apartemennya kosong udah nggak kepake, terus dia cari chain hotel yang mau diajak kerjasama untuk mengelola hotel, terus dia cari bank yang mau mendanai pembangunan. Jadi bank yang mendanai pembangunannya, hotelnya masuk, terus dia yang punya. Nah biasanya nanti jadinya Trump Hotel, padahal dia cuma ngedil gitu. Yang ngejalanin mungkin misalnya hotel Accor atau apa, tapi namanya nama dia. Nah itu deal maker. Terus berikutnya adalah trader profile. Nah trader itu paling gampang adalah, kalau mau tahu trader itu paling gampang adalah technical analysis. Jadi orang-orang yang main sahamnya harian. Jadi mereka sangat jago untuk tahu kapan beli, kapan jual, kapan untuk mengumpulkan aset atau saham nanti dijual.
Nah, George Soros ini terkenal saat dia tahun 92 hampir bikin Bank of England bangkrut. Gara-gara dia, saya jujur aja ya, kurang paham istilah-istilah teknis di dunia trading ya. Jadi di sini dia bilang he short over 10 billion of pound sterling dan untung $1 billion, $1 billion, dan itu hampir membuat Bank of England bangkrut. Di sisi lain mungkin teman-teman suka dengar nama beliau saat krisis moneter 98 ya, saat dia dituduh bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis moneter, dan ternyata tuduhan itu dilemparkan oleh Mahathir Mohamad dan dia tidak setuju, dia tidak merasa kalau dia yang penyebabnya. Gitu. Jadi trader itu, kalau di sini ada menarik ya, trader itu semakin dikit dia kerja malah semakin berhasil, semakin sukses. Kenapa? Karena dia sudah memetakan strateginya saat mau trading. Gitu. Nah, ini kemudian akumulator. Nah, ini Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft juga. Nah, akumulator ini kalau contoh yang paling terkenalnya sebenarnya di buku ini adalah Warren Buffett. Jadi kalau tadi trader itu main jual belinya jangka pendek, kalau akumulator dia beli dan nggak pernah jual, gitu. Jadi akumulator ini katanya the safest profile. Jadi dia beli di awal, habis itu tidur, nanti kaya sendiri. Nah, akumulator itu apa ya? Jadi dia nggak butuh banyak orang di timnya. Jadi kayak contoh Berkshire Hathaway itu staffnya cuma 15 orang, tapi perusahaan di bawahnya banyak banget dan orang yang digaji oleh Berkshire Hathaway sebenarnya banyak banget, tapi itu semua di bawah mereka kan, bukan di Berkshire Hathaway-nya. Nah, Paul Allen itu saat saat mendirikan Microsoft sama Bill Gates, setelah perusahaannya jalan, dia meninggalkan Microsoft. Jadi dia tidak kerja lagi di Microsoft, tapi dia kaya dari sahamnya di Microsoft. Semakin sahamnya naik, dan dia nggak pernah lepas. Dia nggak pernah dia jual itu sahamnya. Nah, begitulah cara berpikirnya akumulator. Nah, ada yang menarik sih ya, mungkin kalau saya boleh komentar. Di Indonesia katanya Pak Lo Keng Hong itu Warren Buffett-nya Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cara Pak Lo Keng Hong meraih kekayaannya itu berbeda dengan Warren Buffett. Kalau Warren Buffett dia beli perusahaan saat murah terus dia tunggu dan nggak pernah dia lepas. Karena biasanya sih dia nggak pernah. Sedangkan Pak Lo Keng Hong dia beli, memang dia tunggu lama tapi akhirnya dia jual sahamnya karena disitulah dia untung. Nah itu bedanya. Sekilas bedanya di situ. Oke lanjut. Nah ini Lord Profile. Nah ini saya ngambil John D. Rockefeller ya, karena memang Lord ini kebanyakan orang-orang yang udah tua kalau di buku ini. Jadi Lord Rockefeller ini kaya dari minyak bumi ya. Dia memang Lord ini jarang kelihatan, nggak pernah tampil, tapi dia menguasai industri biasanya. Dan simpelnya ya, Lord itu kalau dalam kasusnya Rockefeller, dia nggak punya minyak, dia nggak punya tambang minyak, dia juga nggak punya. Tapi dia menguasai jalur distribusinya. Jadi kalau dulu di awal tuh dia bikin barelnya, terus kemudian dia bikin transportasi, dia bikin kereta transportasinya, terus kemudian terakhir dia bikin pipa antar kota, sehingga semua orang harus lewat pipanya. Baru kemudian dia beli ladang minyaknya. Itulah cara Lord cari duit. Nah ini sekedar detail ya. Banyak orang nggak tahu ya. Kalau Indonesia itu sebenarnya dikuasai sama Rockefeller karena perusahaan Rockefeller itu namanya Standard Oil dipecah jadi 12 gara-gara anti monopoli. Akhirnya jadi Chevron, Exxon, BP, Shell, bahkan ada kalau yang gambarnya lebih detail ada Shell dan lain-lain. Dan semuanya beroperasi di Indonesia. Gitu yang menarik ya. Terus ini terakhir, mechanic profile. Contohnya Henry Ford. Jadi mekanik ini dia tidak bikin produk, dia tidak menciptakan sesuatu yang baru, dia hanya memperbaiki sistem. Jadi Henry Ford itu bukan orang yang menciptakan mobil, bukan juga orang yang membuat produk yang baru. Dia hanya menciptakan sistem baru dalam memproduksi mobil, yaitu assembly line itu. Dan itu yang mempercepat duitnya masuk gitu. Sehingga akhirnya dia bisa cepat kaya. Nah, dan biasanya
mereka itu hasil penemuan mereka tuh tahan lama. Jadi build to last kalau di sini bilangnya. Dan ini Ray Kroc juga termasuk orang yang membangun sistem McDonald gitu. Jadi mereka itu adalah orang yang paling terakhir come to the party katanya. Jadi setelah kreator dan lain baru dia terakhir datang. Ya, mungkin itu aja. Jadi living your legacy, attract action. Dan ini mungkin linknya untuk yang versi Indonesia ini punya Pak Mardigu ya, siokaya.com ini punya Pak Mardigu. Jadi kalau teman-teman mau tes, silahkan. Ini linknya, siokaya.com/tes. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Mas Arif. Wah, ini 19 menit Mas Arif. 1 menit lagi ada sih sebenarnya. Oke, mungkin buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan, mungkin disiapkan dari sekarang ya, nanti kita diskusi aja. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita ke Mas Solihin dulu ya, untuk memaparkan pengalamannya di bidang bisnis di Visval ya. Ya, silakan Mas Solihin, waktu dan layar saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Denny. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Solihin. Saya mengelola sebuah brand dengan nama Visval, dengan produknya tas kasual yang dipasarkan secara online gitu. Nah, saya berada di sini tadi sih kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Arif, katanya yuk ikut join di Zoom meeting, kita ngobrolin tentang buku ini gitu ya. Oke aja. Oke, jadi buku ini saya pernah baca beberapa kali ya. Awalnya sih saya taunya sekitar cukup lama, di atas 5 tahun kemarin, mungkin 7 tahun kemarin gitu. Nah, buku ini tuh kalau buat saya itu kepake banget, dan itu sangat membantu dalam proses memetakan diri saya, terus kemudian memetakan apa yang harus lakukan dalam konteks bisnis gitu. Biar Bapak Ibu sekalian bisa mendapat konteks besarnya, mungkin saya ceritakan dulu nih. Jadi latar belakangnya, saya itu orangnya introvert banget gitu. Terus kemudian dari sejak SMA itu kan di rumah kebetulan orang tua saya wira swasta dan nggak ada yang bekerja secara formal gitu. Jadi dari awal saya sudah keinginan, kayaknya suatu saat kepengen nih punya bisnis gitu, pengen jadi pengusaha gitu. Tapi yang di rumah itu hanya wira swasta kecil-kecilan, jadi saya nggak punya referensi kalau mau jadi bisnis harus seperti apa gitu. Nah, setelah itu lanjut kuliah, tetap ada tuh keinginan punya bisnis sendiri gitu. Saya nggak tahu juga belajarnya di mana. Jadi awalnya sih saya memulai dari kayak belajar di ikut seminar wira swasta, kemudian ikut acara workshop gitu. Nah, ketika ikut acara seperti itu, biasanya sih para pemateri sih selalu memaparkan kalau pengen jadi entrepreneur, mau jadi bisnis, kamu tuh orangnya harus kayak gini nih gitu. Kamu harus pertama nih, kamu harus jago networking. Kamu harus pinter motivasi orang nih. Terus kamu juga kayak bisa negosiasi, pinter meyakinkan orang gitu. Padahal hal-hal tersebut tuh sangat berkebalikan sama saya gitu. Di awal-awal karena saya begitu nggak mengertinya seperti apa, dari satu workshop ke yang lain, kurang lebih materinya mirip-mirip ya gitu. Ya udah, karena saya belum mengerti, ya udahlah. Saya sempat beberapa kali coba jalanin bisnis apa adanya dulu. Jadi kayak waktu itu saya sempat bisnis makanan, jadi kayak bikin warung kecil-kecilan gitu bareng teman 2 orang gitu. Dulu juga pas sempat nyoba bareng temannya Arif juga, jadi kayak bikin warung makanan gitu. Nah, dari situ ternyata karena uangnya sedikit dan kita memulainya dari nol, nggak bisa langsung gede nih. Jadi kita hire tenaga kerja yang informal. Jadi yang pagi dia jadi tukang ojek, terus kemudian sorenya ikut bantu kita buat memanage, buat menjalankan warung tersebut gitu. Waktu itu sampai ada 2-3 karyawan. Nah, dari pengalaman mengelola warung itu tuh saya menyadari bahwa kok kayaknya saya nggak cocok, maksudnya nggak ngerasa nyaman ya mengelola
mengelola tim gitu. Jadi langsung berinteraksi sama tim, mengatur ini itu. Apalagi kalau kita kerjanya di masih informal, itu kan karakter orangnya sangat unik lah. Jadi butuh pendekatan khusus dan saya ngerasa oke, saya nggak cocok nih. Terus kemudian ketika pertama kali bikin warung, kita mengerjakan end to end, A sampai Z, dari belanja sampai kadang juga di depan melayani pembeli gitu. Di situ saya juga ngerasa nggak nyaman nih di depan, entah kenapa ya, mungkin kurang pengalamannya kurang atau gimana, tapi waktu itu saya ngerasa nggak nyaman. Terus lanjut berikutnya, bisnis ini saya ngerasa nggak nyaman, kemudian ada masalah manajemen dan akhirnya tutup, kemudian saya berlanjut ke bisnis berikutnya. Jadi waktu itu sudah kenal dunia online, coba bisnis di dunia online, tapi waktu itu saya sebagai bikin sebuah konveksi. Jadi menjual jasa untuk memproduksi tas ke brand lain. Pertama sih saya cukup nyaman untuk jualan lewat kanal online ya, karena dari sisi marketingnya cukup enak lah, jadi bisa menjangkau luas. Itu yang saya suka. Kemudian ada yang nggak sukanya juga. Ternyata ketika kita bermain konveksi, itu kliennya kan bermacam-macam. Nah dari klien yang bermacam-macam itu ternyata rumit juga nih ngurusin banyak klien. Tiap klien maunya macam-macam. Terus tiap klien itu setelah dibikinin minta revisi gitu. Terus kadang juga ada hal-hal yang saya nggak suka. Jadi untuk kejar sebuah proyek itu butuh deal-dealan, butuh negosiasi gitu. Dari situ sih saya ngerasa nggak nyaman. Nah, dari hal-hal yang sudah ada tadi tuh, kemudian saya riset lagi tuh. Saya suka coba baca-baca buku, cari-cari artikel di internet tentang bisnis itu seperti apa sih, tentang personality saya yang introvert, kalau mau jalanin bisnis seperti apa gitu. Nah, akhirnya nemu sebuah titik terang sih. Jadi gini, kan kalau kita lihat di majalah, mungkin gini, kalau di Forbes atau di Fortune itu kan suka bikin peringkat tentang ini ya, semacam top 10 billionaires index gitu. Nah itu per tahun kan rutin dibikin. Nah dari profil orang-orang yang masuk di dalamnya, ternyata tuh saya pelajarin, kayaknya ini lebih dari 50% ini orangnya introvert nih gitu. Dari situ sih saya udah menemukan, ternyata seorang introvert bisa juga nih menjalankan sebuah bisnis bahkan sampai gede banget. Tinggal mencari caranya, how to-nya seperti apa, itu perlu riset lagi, lebih mendalamin lagi gitu. Nah, di samping masalah riset-riset internet itu, juga kebetulan ketemulah buku ini, Your Life, Your Legacy gitu. Nah, ini saya buka-buka, kayaknya saya suka banget sama buku ini. Jadi di buku ini tuh kita dipetakannya jadi profiling gitu. Kalau di buku ini seperti yang Arif uraikan tadi, jadi karakter orang itu dipetakan jadi 8. Berdasarkan ada yang sebelah kiri tadi, kalau Arif tadi kasih lihat diagram, sebelah kiri itu lebih ke arah introvert, sebelah kanan itu ke arah extrovert. Kemudian kalau ke arah atas itu lebih ke arah intuitif, ke arah bawah, lebih ke arah sensing gitu. Nah, saya pelajarin satu persatu, mana yang paling mendekatin sama saya sih gitu. Ternyata ketemu salah satunya gitu. Nah, tapi sebelum saya membicarakan profilnya saya, jadi di buku ini ada bagusnya banget gitu. Jadi tiap profil itu dijelaskan strong sama weakness-nya itu apa. Jadi tiap orang dari yang 8 itu tuh masing-masing punya sebuah set ya, strong dan weakness. Mungkin bisa kita bilang semacam comparative advantage lah, tiap orang yang berbeda-beda. Nah, di buku ini bagusnya, dia itu bisa mengubah comparative advantage ini menjadi competitive advantage-nya tiap orang, dan itu unik gitu. Jadi makanya ketika saya tadi ikutan workshop, ikutan seminar, pembicaranya sih selalu dengan antusiasnya ngasih tahu bahwa kalau mau jadi pebisnis itu harus kayak begini, harus bersemangat, harus bisa motivasi orang, pintar networking, dan lain-lain. Nah, dari situ sih saya menyadari, pantas aja kayak begitu. Karena profil kita berbeda.
dia bisa bener kayak begitu karena profilnya dia seperti itu gitu. Sedangkan kalau profil saya cara bermainnya beda nih gitu. Nah, tadi dari yang dijelaskan sama Arif ya, kan ada profil-profil yang kalau extrovert itu mungkin lebih cocok jadi supporter, dia mendorong orang, mendorong timnya untuk maju buat perform lebih bagus dan dia support gitu. Tapi saya kebalikannya, mungkin saya lebih cocok di sekitaran kalau karakter di buku ini tuh jadi kayak Lord tadi. Jadi saya coba membuat aset yang bisa menghasilkan cash flow, kurang lebih kayak gitu. Atau saya jadi akumulator, jadi saya coba mengumpulkan aset-aset yang nggak usah dijual deh gitu. Misalkan tanah nih kebetulan dapat harga oke, ya udah dibiarin aja gitu sampai lama gitu. Nah, pola-pola saya bisnis sih sedikit banyak terbantu dengan adanya buku ini. Jadi kalau saya coba screening satu persatu ya, saya yang nggak suka networking itu ternyata ketemu pola. Ya udah, karena nggak suka networking, nggak suka di depan layar, ya udah main di belakang layar aja, bisnis online aja gitu, nggak perlu ketemu orang tiap hari dan nggak perlu ketemu orang banyak. Nah, terus karena saya nggak suka negosiasi, nggak suka deal-dealan tiap orang ribet, ya udah kita bisnisnya retail aja. Kita jualan produk yang sebaik mungkin dengan pricing sebagus mungkin. Kalau mau beli ya udah, kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa juga. Konsumen masih banyak gitu. Nah, jadi ini sih akhirnya cukup enak ya. Maksudnya saya cukup menikmati juga ketika menemukan pola-pola yang fit sama personal saya gitu. Karena di buku ini juga dijelaskan sih. Jadi ketika kita menemukan pola-pola yang fit sama personality kita itu, kita tuh menjalaninya tuh dalam tanda kutip effortless gitu. Nah ini yang mungkin diibaratkan sama Arif tadi, kita membangun sebuah taman ya, dan pada akhirnya kupu-kupu itu pada datang sendiri nyamperin kayak gitu. Kemudian sebentar, satu lagi, saya kebetulan orangnya pragmatis banget. Jadi ketika menjalankan bisnis, kan pendekatannya ada dua ya. Yang pertama, kalau orang mau bisnis tuh kadang bisa berbicara tentang purpose dulu, berbicara tentang value, kemudian baru angka-angka itu terakhir gitu. Kalau saya kebalikan, kebetulan saya orangnya kan sensing banget, lebih ke angka-angka di depan gitu. Jadi ya udah, saya masuknya pakai angka-angka aja. Masalah value dan lain-lain itu kalau saya nomor 2 kan gitu, dan itu bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian di buku ini juga dijelaskan juga ketika misalkan saya adalah salah satu dari 8 profil ini, tapi di sisi lain tentunya blind spot saya sangat banyak karena biasanya satu profil yang saya itu dominan di salah satu titik tuh dan punya profil sekunder di atasnya dan di bawahnya gitu yang berdekatan. Tapi kalau terlalu jauh, biasanya saya sangat nggak menguasai di blind spot saya. Nah, triknya adalah kita cari tim yang komplementer yang bisa menutupi blind spot kita gitu. Cari tim atau mitra yang emang komplementer. Jadi bisa 2 atau bisa 3 orang yang posisinya tuh berbeda. Nah, kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan ketika saya ngerasa nggak terlalu oke buat ngurusin orang. Di awal-awal kan sempat ya, saya belum ada HR, sampai jumlah karyawan tertentu itu masih saya ngurusin gitu. Jadi tiap hari itu benar-benar capek banget ngurusin managing people dan lain-lain. Sampai suatu saat, oh ya udah deh, kayaknya ini harus nyari tim yang emang lebih passionate terhadap people nih gitu. Dan alhamdulillah saya ketemulah tim yang karakternya seperti itu. Ya sampai sekarang saya sangat terbantu gitu karena saya bisa fokus di kekuatan saya. Sedangkan yang sisi saya lemah sudah diisi sama orang yang emang kekuatannya di situ gitu. Ya begitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya aplikasikan dari buku ini ke dalam bisnis saya. Dan tentunya sampai di posisi ini sih saya masih bakal terus mencari ya yang tepat ini seperti apa gitu.
Karena sampai saat ini saya belum merasa ketemu 100% yang fit gitu. Karena saya ibaratkan kalau suatu saat ketemu yang benar-benar fit, itu teh mungkin rasanya seperti main-main gitu. Jadi kayak bekerja kayak nggak bekerja. Nah, itu teh belum ketemu. Tapi saya yakin ketika sudah ketemu bakal seperti itu gitu. Oke, sekian yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke saya. Oke, terima kasih banyak Mas Solihin. Wah, ini masih ada waktu 7 menit lagi Mas sebenarnya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ini padat dan sangat menarik sekali perjalanannya itu sampai dengan pencarian itu tadi ya, cocoknya di mana gitu di sistem yang tadi itu. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya silahkan, mungkin lebih baik resen aja, kita diskusi cair aja yang mungkin lebih enak seperti itu. Atau kalau yang masih belum bisa open mic mungkin bisa di chat juga. Silahkan. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat dari buku ini lebih ke ini ya Kang ya, sebenarnya lebih lihat ke strength kita ya daripada ke weakness kita ya sebenarnya. Jadi fokus on strength ya sebenarnya. Kalau dari sini dilihat ya lihatnya itu ya. Nah, kita cari yang strength-nya di mana, kemudian kita fokus di situ ya Kang ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nah, atau kalau belum ada, moderator boleh bertanya ya. Oke, mungkin saya ingin bertanya pertama itu, kalau lihat buku ini ini kan mapping kita cocoknya di mana gitu. Mungkin kalau zaman dulu ada ini ya, ada weton ya. Atau kalau misalkan ini Anda ini lahirnya tahun hari apa, cocoknya kerja di mana itu zaman dulu ya, kearifan lokal kita ya. Nah, kemudian kalau saya lihat di sini ini mirip-mirip kayak ini ya Kang Arif ya, talent mapping gitu ya, atau find your strength finder 2.0 misalkan, seperti itu kan. Cuma itu mungkin lebih ke individu kemudian cocoknya dia bekerja di bidang apa, biasanya kan seperti itu. Ada beberapa mungkin yang dikembangkan oleh Abah Rama kalau nggak salah, yang di Fisika ITB dulu itu yang untuk talent mapping ya. Jadi cocoknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya ada keterkaitan ke sana nggak sih untuk yang mapping yang tadi itu mapping kekayaan ya, mapping kita cocoknya di mana ini? Kalau di sini bilangnya ini ya profil kekayaannya kita itu profil wealth task itu di mana gitu, seperti itu. Kemudian untuk Mas Solihin tadi memang ada kendala di awal-awal ya. Kita meskipun kita tahu kita strength-nya di A gitu, tapi kan mau nggak mau ketika memulai usaha kita harus bisa semuanya gitu. itu gimana ya untuk mengatasinya? Apakah dipaksa gitu, mau nggak mau tetap ya kita di awal dipaksa terlebih dahulu seperti itu, atau seperti apa? Nah, yang kedua yang berkaitan dengan bisnis nih, saya menarik juga di sini. Kalau saya lihat di Bandung itu banyak banget ya ini brand tas ya Mas. Nah, ini kalau kita bisa bilang ini marketnya udah red ocean lah. Nah, tapi bagaimana Mas Solihin ini bisa tetap memilih pertimbangan bisnisnya seperti apa gitu, tetap terjun di bidang yang sama gitu. Nah, mungkin itu dulu ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silahkan Kang Arif. Oke, saya tuh tahun 2020 awal kali ya, mungkin baru ketemu orang yang minta saya tuh tes kepribadian, bukan personality plus ya, kalau itu mah udah dulu pas belum nikah. Jadi akhirnya saya dites MBTI, Enneagram, Stephen, satu lagi apa itu. Terus di tengah-tengah pandemi ngobrol sama Solihin, disuruh baca buku ini gitu. Dan sebenarnya saya Shiokaya, satu lagi Shiokaya. Jadi pas Solihin nyuruh saya baca buku ini, saya langsung nebak kok ini mirip Shiokaya. Terus ya Solihin bilang, ya iya itu sumbernya ini. Nah, apakah nyambung atau tidak? Memang ada irisan minimal dari saya sendiri yang rasanya. Jadi dengan kita ngikutin beberapa tes karakter itu, kita lebih banyak memahami karakter kita seperti apa gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya profilnya ternyata star. Saya agak kecewa sebenarnya karena saya kira saya deal maker. Cuma yang menarik gini,
salah satu ya contoh dari Stephen itu saya dapat bahwa saya itu insting. Dan di insting itu di situ ada poin tentang typical insting itu adalah dia itu altruismnya tinggi, senang membantu orang gitu ya. Nah di Enneagram itu profil saya 271, helper, terus 7 itu apa ya, entusias, atau terus satu lagi idealis. Nah jadi pas saya gabung-gabungkan, oh ada kemiripan gitu. Dan alhamdulillah juga pengalaman saya kerja dan beraktivitas itu bisa membuat saya tambah paham profil saya gitu loh. Contoh, kenapa dulu saya mau all out di Pemuda Hijrah dari awal? Ya karena saya altruismnya tinggi. Gitu. Gak dibayar nggak apa-apa. Yang penting gue bisa bantu orang. Nah, waktu saya kerja di Jakarta, saya juga happy. Kenapa? Karena saya dulu dikasih 2 kaki sama bos saya. Saya punya posisi di bisnis, di perusahaan, tapi saya disuruh bantu di yayasannya. Nah, kerjaan di kantor itu buat saya biasa aja, di kantor bisnis ya. Itu buat saya sih ya apalah ya, keharusan lah. Tapi saya benar-benar happy pas saya turun ke lapangan di yayasan, bantu bagi-bagi beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Di situ saya happy. Nah, di situ akhirnya saya jadi dengan kita banyak profil testing itu kita makin paham aja sih. Nggak semuanya harus didengerin, tapi minimal jadi panduan aja sih. Gitu. Jadi sebagai guideline ya, ini mirip-mirip kayak tes psikologi yang sanguis dan lain-lain itu ya sebenarnya. Oke, mungkin selanjutnya saya yang bertanya, saya yang memoderatori juga. Jadi ini ya, selanjutnya silakan Mas Solihin. Oke, baik. Tadi Kang, jadi pertanyaan pertama, semua hal di awal memulai usaha ya. Ya. Jadi betul sekali. Jadi awal-awal mungkin saya udah awal-awal ada beberapa bidang usaha yang pernah saya coba. Jadi ketika bidang usaha yang dicoba itu ada hal yang nggak saya bisa. Misalkan tadi saya bilang saya pernah usaha bikin warung makan gitu. Nah, tapi masalahnya adalah sebenarnya saya nggak bisa masak gitu, dan kemampuan saya buat menilai sebuah produk makanan itu enak atau nggak enak, sebenarnya saya nggak sepeka itu. Jadi kalau enak, ya enak aja. Kenapa enaknya atau nggak enaknya kurang apa, saya kurang memahami nih. Jadi kalau untuk kasusnya seperti itu, biasanya saya ngajakin mitra, jadi kita jalan berdua, yang satunya emang menguasai produk gitu. Tapi ada juga bisnis yang saya sendiri bisa gitu. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena bidangnya kebetulan cocok dengan apa yang saya bisa. Jadi saya kebetulan menyukai desain, terus kemudian saya bikin bisnis, misalkan jualan kaos online, saya bisa bikin desain sendiri. Jadi sisi produknya sudah ke-handle. Kalau yang lain-lain sih sebenarnya relatif lebih mudah gitu. Jadi tinggal menentukan aja kita bisanya apa, terus masuk ke bisnis yang seperti apa gitu. Itu sih gitu. Terus kemudian kalau bisnis tas sudah Red Ocean sekarang, itu betul sekali. Jadi ketika visual itu dimulai sekitar 7 tahun kemarin, itu kita tergolong pionir deh untuk kategori tas lokal. Selain brand gede ya, kita sebagai brand kecil itu kompetisinya rendah. Jadi awal-awal itu growth-nya lumayan bagus. Tapi semakin ke sini itu brand lokal yang kecil-kecil itu menjamurnya luar biasa. Dan karena di market online itu arahnya, maksudnya customer behavior-nya itu makin lama cenderung menyukai untuk berbelanja di marketplace. Lama-lama tiap brand itu saling berkompetisi di marketplace itu, mau nggak mau perangnya di perang harga. Dan itu benar-benar kondisi yang nggak sehat di kondisi sekarang. Jadi kita pun merasakan cukup berat untuk bermain di pricing yang sehat. Nah, apa yang akan kita lakukan setelah ini sih sebenarnya kita sudah merencanakan dan kita sudah memulainya. Jadi memperkuat brand dan memperkuat identitas dan uniqueness-nya, diferensiasi dan lain-lain, itu sedang kita godok gitu. Diharapkan sih kalau emang kita punya dari sisi brand ya,
dari sisi brand sangat kuat, ada brand value yang sangat kuat, pada akhirnya diharapkan kita nggak bermain di kompetisi harga lagi. Seperti itu, Kang. Oke, terima kasih banyak Mas Solihin. Ini saya juga jadi ingat tahun berapa belasan ya, itu pertama kali saya nyari tas-tas kamera itu, yang lokal tuh Visval pertama kali kayaknya itu ya, yang apa namanya, create tas kamera brand lokal gitu. Itu Ya, tapi sekarang masih ada nggak Kang tuh tas kamera itu? Atau udah tas yang lain kalau sekarang? Sudah, karena rutin ada rilis-rilis produk baru dan Iya. lain-lain seperti itu. Jadi ini ya di update terus ya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan di chat. Pertama dari Ibu Husnayani ya, atau Mbak Husnayani. Apakah profil yang tadi sudah kita dapatkan itu bisa dirubah gitu? Maksudnya mungkin seperti ini kali ya. Apakah kita udah dapat profilnya sebagai star nih? Bisa nggak sih kita mempelajari hal lain sehingga profil kita tuh bisa berubah gitu? Itu seperti itu mungkin ya. Silahkan Kang Arif. Kebetulan di buku ini ada beberapa contoh orang yang pindah profil ya. Contohnya Donald Trump. Jadi Donald Trump itu dulu di balik layar, tiba-tiba dia pengen tampil jadi star. Jadi dari deal maker pindah ke atas ke star. Dari satu sisi dia memang makin tenar kan, dan akhirnya bisa jadi presiden, itu terbukti. Tapi bisnisnya banyak yang keteteran, gitu. Bisnisnya malah terganggu, jadi gardennya terganggu, gitu. Tapi di sisi tenar ya dia dapat. Gitu. Nah sebenarnya gini lah ya, saya mungkin ini jawabannya nggak ada di buku, tapi yang saya rasakan gini setelah diskusi dengan beberapa orang ya. Kita ini kan manusia ya, manusia ini makhluk yang sangat amazing sebenarnya. Kita itu bisa defy odds gitu. Jadi apakah bisa berubah? Sebenarnya bisa aja, tapi memang lebih berat. Itu aja sih. Saya kasih contoh ya. Dulu waktu saya di SMA, saya dites apa tuh namanya psikotes ya. Itu dia bilang gini, saya nggak layak masuk kampus kayak ITB, dan saya nggak layak di IPA. Saya itu harusnya di bahasa jurusannya. Tapi kan di sekolah saya nggak ada ya IPA atau IPS. Jadi kalau saya di bahasa saya akan excel, tapi kalau di IPA saya akan hancur. Dan itu sebenarnya terbukti. Saya pernah di DO kan. Nah, tapi bisa. Jadi kalau ditanya bisa. Tapi babak belur. Itu aja. Jadi manusia itu punya daya tahan yang lebih keren lah. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa. Tapi effortnya akan mungkin 5 kali lipat, 6 kali lipat. Dan kita harus tahan aja. Gitu sih. Dan harus belajar hard skill-nya juga. Contoh ya, deal maker itu jago negosiasi. Saya star itu gak jago. Dan saya bisa belajar. Saya baca bukunya, terus lihat orang yang negosiasi, bisa aja. Jadi setiap profil itu punya hard skill-nya dia masing-masing gitu. Tadi trader ya, dia technical analysis, dia jago tuh baca pergerakan chart gitu-gitu. Nah, akumulator dia jago baca potensi bisnis kan. Ini nanti pasti naik bla 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 20 tahun lagi ada. Nah, kayak gitu. Jadi masing-masing punya hard skill yang harus dikuasai. Itu aja. Berarti ini sebenarnya lebih ke bakat ya Kang ya. Jadi mungkin lebih ke bakat apa yang dibentuk dari kecil mungkin ya. Jadi ketika akan dirubah akan susah gitu ya. Apa yang disukai sama orang itu dirubah untuk menyukai hal yang lainnya gitu ya. Mungkin seperti itu ya Kang ya. Ya, jadi memang berat, effortnya besar. Jadi daripada kita mau rubah, mending kita bergabung gitu. Nah, tadi saya sebenarnya sore itu ngobrol sama Solihin ya. Jadi menariknya buat saya ya, mungkin ini nyambung ke pengalaman saya waktu saya disuruh belajar entrepreneurship ke Amerika. Pemahaman di Indonesia tentang entrepreneurship itu jauh lebih belum mature. Jadi di Amerika itu jauh lebih mature. Jadi gini, di Amerika itu mereka sudah paham bahwa tidak mungkin satu orang bikin bisnis. Itu nggak mungkin. Jadi dari awal mereka udah belajar untuk kolaborasi atau nyari partner, nyari orang yang cocok. Itu udah dari kecil, dari kuliah itu udah semacam diarahin. Jadi narasi-narasi. Jadi nggak ada seminar-seminar kayak yang Solihin alami, yang dasar alami itu nggak ada. By the way, kita dulu kenalan pertama kali di Entrepreneurship University-nya Pak Budi Chandra. Jadi korban yang sama. Nah, tapi ya tadi ya, kalau di Indonesia itu narasinya adalah Superman gitu, bahwa orang yang bikin bisnis itu hebat, bisa ini, bisa itu. Sedangkan kalau di Amerika itu mereka sudah aware kalau satu orang itu nggak mungkin, harus ada 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi
mereka karena mereka sudah paham bab kayak begini. Jadi memang kalau kita baca media ya, kalau kita baca profilnya Steve Jobs atau Elon Musk di media kayaknya Superman banget. Tapi enggak, kalau kita baca bukunya, baca kisah hidupnya enggak kayak gitu. Dan mereka paham, masyarakat Amerika itu sangat paham gitu. Oke, terima kasih Kang Arif. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang di chat ya, kita persilakan dulu Pak Bambang, ini sudah raise hand. Silakan Pak Bambang. Nah, Terima kasih Mas Denny, Mas Arif, Mas Solihin. Luar biasa nih, mudah-mudah nih. Mohon izin nih yang tua nanya. Suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Baik. Saya pada awalnya agak kepleset membaca judulnya ya. Karena judulnya Our Life, Our Legacy gitu ya. Pikir saya ya itu legacy itu dalam artian luas itu. Sehingga, tapi nggak apa-apa, nggak perlu dibahas. Tidak ada di dalam daftar yang disampaikan tadi itu nama-nama Mother Teresa, nama-nama Gandhi. Orang itu kan punya legasi semua kan. Nama-nama Soekarno. Itu siapa yang tidak mengatakan Soekarno itu punya legasi, namanya masih hidup. Orangnya sudah tidak ada kan. Tapi rupanya ini adalah legacy entrepreneur. Ya sudah, saya tidak akan lanjutkan ke sana karena itu bidangnya yang beda. Tadi juga dijelaskan oleh Mas Arif itu adalah dasar-dasarnya untuk keberhasilan. Itu kan ada reputation, ada network, ada knowledge, ada resource base, ada track record gitu ya Mas Arif ya. Bagaimana dengan, ini pertanyaan untuk Mas Arif, bagaimana dengan pengaruh government ya, government relation gitu. Apakah para pengusaha-pengusaha besar itu mendapatkan kemudahan dari government setempat atau tidak? Atau purely mereka doing business dengan jalannya sendiri, tanpa perlindungan, tanpa proteksi dari government? Itu pertanyaan untuk Mas Arif. Pertanyaan yang kedua adalah menarik ini, karena ini ada profile dan profile. Kita sudah mengenal MBTI, tadi sudah disebut dan pernah juga rasanya dibahas di forum ini, yang memetakan karakter-karakter kita, dan tadi juga Mas Solihin sudah nyinggung-nyinggung ya, saya kan introvert gitu, pasnya apa. Nah, ini sambungannya gimana ini kan? Sambungannya antara apakah ada di situ disebutkan kata-kata MBTI juga di dalam profil-profil ini, atau tidak? Karena hemat saya, si penulis ini kan mereview ke orang-orang yang berhasil, kemudian dia memappingkan orang-orang ini dan memetakan menjadi tiga kiri, tiga atas, tiga bawah tadi kan. Jadi diurutkan begitu. Nah, ini untuk membantu kita cocoknya ke mana. Jadi tentu saja kalau misalnya Steve Jobs atau katakanlah tokoh-tokoh yang lain itu kan tidak menyocokkan profilnya. Dia jalan bareng Bapak, jalan aja dengan begitu. Nggak ngelihat, bukunya mungkin belum ada kan. Nggak ngelihat begitu. Jadi saya jalan, kemudian dia berhasil. Nah, kemudian penulis luar biasa, kemudian memprofilkan ini, di coupling. Nah, para kita ini yang di belakang ini, aku ngepas, kalau saya ngepaskan, saya pas di mana? Di balik saya ada MBTI. Nah, ini sambungannya bagaimana? Ada apa enggak? Atau barangkali pengalaman dari Mas, berdua-duanya ini pengusaha yang mudah-mudahan pengusaha keren. Kemudian pertanyaan untuk Pak Solihin itu adalah staffing ya. Staffing tadi dari kecil menambah staff itu, apakah dalam rekrutmen staff itu real staff atau Mas Solihin juga merekrut virtual staff. Ya, virtual staff itu adalah staff yang direkrut ya virtual lah, dia dibayar jam-jaman, dibayar apa itu ya. Itu sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan raksasa lazim menggunakan itu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan di Amerika yang menggunakan virtual staff orang-orang India, kemudian dibayar per jam berapa dolar karena perbedaan waktu, dan itu mendukung. Jadi stafnya bukan staf yang setiap hari orangnya ketemu dengan kita, tapi virtual saja. Karena bisnis-bisnis seperti yang desain dan sebagainya,
apa itu bisa saja itu virtual staff juga lebih bagus ya. Saya hanya diskusi aja karena yang tahu justru Mas Solihin ya. Kemudian masalah di dalam marketing, apakah tadi juga Oprah itu disebutkan, yaitu jadikan kayak influencer marketing gitu ya. Ini kalau di Indonesia itu Pak Jokowi itu, gimana saja kalau Pak Jokowi pakai jaketnya itu langsung apa itu habis gitu ya. Di Bandung juga habis itu kan ada influencer marketing gitu. Jadi apakah juga influencer marketing sudah dipakai? Itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung aja ya. Oke. Apakah government punya peran? Oh, sangat sih, Pak. Jadi saya dulu pernah saya dulu pernah disuruh bikin laporan perjalanan saya ke Amerika ya oleh US Embassy. Akhirnya jadi presentasi. Mungkin nanti saya share di grup ya videonya. Mereka yang rekam. Nah, jadi pentingnya peranan pemerintah di Amerika saat itu ya. Karena ini profilnya semua Amerika, hampir nggak ada negara lain, paling ada satu Amitabh Bachchan sama ada siapa gitu dari India, atau ada yang pendiri IKEA. Jadi memang government itu punya peran penting, yaitu menciptakan ekosistem atau lingkungan yang nyaman untuk orang bersaing atau berkarya gitu. Saya sering ketemu teman ya, kalau di Indonesia ini seringnya gini, government tuh pengen jadi pemain gitu, padahal dia wasit gitu. Jadi akhirnya jadi ada pihak ketiga gitu ikut main. Dan di presentasi saya itu saya ngutip ini bukunya kalau nggak salah Blue Ocean Strategy ya. Jadi saya baru tahu ya dia kalau Amerika itu private sector driven ekonomi. Jadi memang orang swasta itu diberikan kebebasan yang bisa dibilang seluas-luasnya untuk berkarya. Nanti antitrust aja paling atau anti monopoli yang bermain di ujung. Nah kalau di Eropa itu community based ekonomi, artinya mereka itu punya komunitas, jadi ada gengnya siapa gitu, dan mereka bisa hidup. Makanya kalau di Eropa kecil-kecil kan, misalnya Jerman, ekonominya Jerman, terus ekonominya Prancis. Nah tapi kalau di Asia yang menarik adalah Asia ini istilahnya apa ya, crony based ekonomi. Jadi dari Jepang, Korea, Malaysia sampai Indonesia itu semua crony base. Jadi siapa yang dekat presiden dia yang kaya. That's it. Jadi Korea kalau kita tahu sejarahnya pendiri Samsung, pendiri Hyundai, pendiri Daewoo itu semua temannya presiden. Di Malaysia juga sama. Ya itu nasibnya orang Asia. Jadi government peran yes sangat menentukan. Makanya ada di buku mana ya saya lupa. Dia bilang kunci sukses salah satunya adalah geografi. Kita berada di mana. Karena kalau kita berada di Afrika, di sebuah negara yang berkonflik, ya peluang untuk berhasilnya kecil sekali. Gitu. Nah, kalau apakah MBTI disebut di bukunya? Di buku ini enggak. Tapi yang nyebut MBTI itu, kalau nggak salah bukunya Ray Dalio. Kalau di buku ini enggak, dia enggak nyebut sama sekali. Karena Roger Hamilton itu sebenarnya punya 2 buku yang sifatnya profiling. Yang satu ini karakter, profil kekayaan. Ada satu lagi milioner. Jadi dia memetakan orang ini level penghasilannya di mana. Apakah level pegawai, level konglomerat. Nah itu ada. Tapi dia memetakan pola pikir. Saya sendiri udah pernah saya tes itu ya. Saya lupa nanti linknya saya share ya. Saya levelnya masih pegawai. Level berpikirnya masih pegawai. Harus belajar naik untuk ke level pegawai itu level ketiga. Level 1-2-nya saya lupa apa ya. Itu paling rendah. Nanti level 9 itu paling tinggi. Level konglomerat. Ya gitu. Jadi beliau sangat fokus memetakan profil-profil supaya orang itu bisa jadi makmur gitulah. Begitu. Terakhir influencer marketing. Iya sih. Mungkin hari ini kita ngelihat banyak influencer ya, dan mungkin banyak juga orang tenar ya di dunia YouTube ya. Apakah mereka star profile kayak Oprah? Ini masih saya juga bingung ya, apakah iya apa enggak, saya belum terlalu paham. Tapi kalau ngelihat dari profil-profil yang dicontohkan di buku ini, orang-orang yang kayak Oprah, kayak Martha Stewart, itu dia kan nggak fokus bercerita tentang dirinya. Oprah itu kan selalu bercerita tentang orang lain ya, sehingga orang lain tuh naik. Jadi bukan tipikal yang saya lihat nih kaya, sukses, bla bla bla, bukan gitu.
gaya profilnya nggak kayak gitu. Jadi star profile itu memang orang-orang yang punya kapabilitas, kemampuan untuk mengedongkrak yang lain dari sisi tenar, dari sisi influence marketingnya. Tapi mungkin karakternya beda ya kali ya di zamannya Oprah sama sekarang. Itu aja sih. Mungkin medianya juga berbeda, karakternya beda, karena sekarang tuh kayaknya semua orang pengen jadi YouTuber gitu loh. Semua orang pengen jadi influencer, tapi niatnya udah beda nih. Niatnya untuk cari penghasilan. Katakan Oprah. Kalau saya kan kebetulan senang Oprah juga. Saya bahkan dulu sering rekam. Itu saya lihat dia tuh sangat tulus ya saat mempresentasikan bisnis orang lain atau membawa acara tuh dia very very tulus banget gitu loh. Sehingga orang akhirnya trust dengan kata-katanya dia gitu loh. Pokoknya Oprah ngomong apa pasti benar gitu. Oke, terima kasih Mas Arif. Mungkin Mas Solihin silahkan mau menambahkan. Oke, baik Pak Denny. Tadi menjawab pertanyaan Pak Babang. Tadi satu mungkin yang terkait MBTI ya. Kalau saya kelihatan sedikit berbeda ya, Rip ya. Jadi di diagram itu mungkin nggak ter-highlight secara tegas gitu. Tapi saya bisa melihat pemisahannya. Jadi dari profil-profil yang ada di sebelah kanan itu relatif profil ekstrovert. Jadi di situ kan ada profil sebagai star, sebagai supporter, kayak seperti Jack Welch gitu. Terus kemudian ada negotiator. Itu kayaknya emang profil yang lebih arahnya cenderung ekstrovert. Dan di sebelah kiri ada profil-profil yang lebih gayanya bermain di belakang layar gitu. Kalau kita lihat Warren Buffett ya udah terbaca ya dari gesturnya, dari cara berbicara dan lain-lain gitu. Terus kemudian yang profil Lord itu juga dia suka bermain di belakang layar dan relatif nggak mau suka ke media gitu. Begitu juga dengan profil-profil yang agak ke mekanik, itu saya rasa lebih ke arah introvert. Jadi di situ ada pembagian kiri dan kanan gitu. Begitu juga pembagian antara sensing dan intuitif. Itu saya juga lihat ada pembagiannya di situ, Rif. Jadi kalau ada profil-profil yang bagian atas itu mereka orangnya lebih visioner gitu. Bisa berbicara abstraksi terus konsep besar itu bisa gitu. Tapi yang bagian bawah itu kecenderungannya langsung to the point aja, hitung-hitungan duit, masalah duit gitu. Jadi lebih ke arah sensing. Nah, di situ sih saya membaca ada pembagiannya gitu. Itu yang saya pahami ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, apakah tadi untuk staff ada virtual? Kalau di saya nggak ada, Pak. Kebetulan kan dari awal bikin warung. Dan saat itu sebenarnya bisnis online belum sekencang saat ini ya. Jadi forum di internet waktu itu di Indonesia baru ada Kaskus. Jadi ketika memulai, memang ekosistem online emang belum sematang sekarang. Jadi waktu itu seperti bisnis konveksi dan lain-lain itu memang sepadat karya itu Pak. Jadi waktu itu saya belum bisa dengan staff online. Tapi kalaupun sekarang itu sebagian sudah memungkinkan. Di sebagian untuk posisi sekarang ada proyek-proyek yang kita outsource-kan ke pihak lain. Itu sudah memungkinkan gitu. Atau mungkin ada kenalan juga, mungkin Mas Arif juga kenal, jadi satu orang kerja di sekitaran bidang IT, itu bisa dibilang sebagian besar karyawannya dia pun belum pernah ketemu tatap muka langsung. Jadi sebagian juga kenal di online, dan sebagian besar pekerjaannya juga di-outsource-kan, sebagian juga ada yang keluar negeri, seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Arif dan Mas Solihin atas responsnya. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya dari chat. Ini ada yang membahas, ini buat Kang Arif, apakah di buku itu dibahas memang kita satu tipe atau bisa gabungan dari dua tipe profiler tadi gitu. Jadi apakah satu orang tuh punya cuma satu tipe aja atau bisa jadi dia punya beberapa tipe gitu.
Ya, sebenarnya di bukunya memang dibahas ada istilahnya secondary profile, cuma memang karena waktunya nggak muat, jadi saya nggak cerita. Jadi memang selalu ada secondary profile, yaitu profil yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan profil utama kita. Nah, misalnya kalau saya start, itu saya sangat mungkin jadi supporter atau creator. Nah, cuma kalau saya sendiri evaluasi diri, saya kayaknya lebih cenderung secondary profile-nya supporter. Karena saya belum pernah sekalipun membuat produk dan berhasil, itu belum pernah. Gitu. Jadi selalu saya itu menjual produk orang lain. Jadi orang lain udah bikin, udah mikirin semuanya kelebihan dan kekurangan, saya tinggal jual. Nah, itu berhasil. Tapi kalau saya yang bikin dari nol, itu belum pernah berhasil. Jadi saya profil secondary-nya lebih ke supporter. Walaupun kalau saya pribadi ditanya, saya lebih pengen jadi deal maker. Walaupun ada, itu terlalu loncat itu. Gitu. Ya, ada secondary profile ada. Berarti ada primary profile sama secondary profile ya Kang Arif ya? Ya, betul. Ya, mungkin ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Linda. Nah, ini buat Mas Solihin nih. Nah, ini Mas, yang pertama itu apakah hoki atau luck itu berpengaruh juga di bisnis? Nah yang kedua, benar nggak sih kalau misalkan sekarang ini produk itu nggak terlalu penting gitu. Jadi yang penting itu viral gitu. Kalau jadi viral, apa aja gampang gitu. Nah, silakan Mas Solihin. Masih di mute, Mas. Oke, baik. Buat Ibu Linda, kalau masalah hoki, saya kok belum, maksudnya gini, hoki itu berpengaruh atau enggak, mungkin saya lebih suka bilang bahwa itu adalah faktor X yang di luar kendali kita gitu. Dan kalau saya kecenderungannya karena itu faktor X, lebih baik nggak terlalu dipikirin juga gitu. Dan saya lebih menyukai untuk mengutak-atik apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, apakah bisa dibilang berpengaruh atau enggak? Mungkin berpengaruh, tapi serandom itu gitu. Jadi, oh ya sudahlah gitu. Terus kemudian masalah produk dan viral ya. Mungkin bisa dibilang gini. Kalau kita bikin sesuatu yang sangat viral atau bahkan kita pakai influencer yang bisa memviralkan sebuah jualan kita gitu, itu secara instan mungkin dapat awareness, bisa jadi juga terjadi conversion buat purchase saat itu juga gitu. Tapi hal yang paling fundamental kalau bagi sisi saya adalah produk. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan bisnis, kita nggak membicarakan sekali transaksi aja gitu. Kita berharap konsumen, yang beli itu nanti jadi konsumen, menjadi pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika dia sangat puas terhadap produk yang sudah dibelinya gitu. Jadi ada istilah post-purchase experience. Jadi ketika dia nanti sangat puas, mungkin jalurnya dari awal ya, ketika cara belinya cukup mudah, dilayani dengan ramah, dan ketika produknya diterima, packagingnya bagus, setelah dipakai sangat enak, sesuai ekspektasi, kemungkinan besar ketika dia mencari produk serupa, dia beli lagi, atau dia bakal merekomendasikan ke temennya, ke orang lain gitu. Tapi kalau dia kecewa sama produknya, dan dia hanya kemakan sama viral aja, itu nggak bakal sustain gitu. Dan mungkin kita bisa lihat bisnis-bisnis yang istilahnya diledakkan dari para influencer yang bikin brand-brand tertentu ya, baik makanan atau apapun gitu. Di awalnya meledak dan mungkin setelah 1-2 tahun kemungkinan akan sepi gitu. Beda dengan produk yang ditunjang dari sisi produknya emang benar-benar didesain sesuai kebutuhan market dan emang berkualitas bagus. Itu lebih powerful dan lebih jangka panjang lah. Itu menurut saya, Ibu. Jadi itu mirip Milo Kepal ya Mas ya? Ramenya di bisa awal jadi. Itu hilang gitu ya? Iya. Kalau produk itu. Betul. Nah,
mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand ya, mungkin lebih interaktif. Nah, ini ada Pak Gatot. Pak Gatot mau nanya langsung apa mau dibacain ini? Mungkin boleh juga sih Mas, nggak apa-apa sih. Silakan Pak, biar lebih ramai Pak. Oke, ya. Sebetulnya hanya singkat saja pertanyaannya. Pertama ke Mas Arief ya, tadi apakah di dalam buku itu disebutkan misalnya nih profil saya adalah profil deal maker gitu ya. Misalnya di situ disebutkan nggak bagaimana menjadi deal maker yang efektif. Jadi saya fokus bacanya di buku itu ya deal maker aja, nggak usah saya baca yang star. Kemudian yang kedua, pertanyaannya ke Mas Solihin, saya hanya mau tanya apakah semuanya Fishval itu online? Kenapa tidak juga misalnya tertarik masuk ke jalur distribusi yang konvensional atau buka toko? Itu aja dua pertanyaan, satu untuk Mas Arief, satu untuk Mas Solihin. Silakan. Ya, mungkin saya jawab pakai share screen aja langsung ya. Sebentar. Ya, jawabannya iya. Diceritakan, makanya bukunya tebal. Nah, di sini mungkin kelihatan deal maker in a nutshell. Jadi wealth frekuensinya Blaze, tempo, artinya dia orangnya bersemangat. Terus action dynamic-nya dia extrovert, thinking dynamic-nya dia sensory. Terus dia kunci membangun kekayaannya adalah connecting the right people at the right time. Jadi ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Secondary profile-nya supporter dan trader. Strength-nya, kekuatan dia adalah dia orangnya outgoing, sangat entertaining, gampang didekati karena dia di balik layar. Mischievous ini saya malah lupa apa ya artinya. Always connecting people, quick to spot opportunity, jadi dia cerdas dalam membaca peluang. Dia beroperasi di depan karena ketemu orang. Terus dia menghasilkan uang dari ngobrol. Makanya dia nggak suka duduk di kantor. Nah, tapi kelemahannya adalah dia butuh struktur untuk mendeliver si deal tadi. Makanya dia harus ada orang di balik layar, ada yang bantu dia. Dependent on the value of the network. Nah, jadi tergantung networknya dia. Kalau networknya konglomerat, maka deal-dealnya jutaan dolar. Kalau networknya UKM, ya levelnya 500.000, 1 juta. Gitu. Nah, terlalu cepat untuk menyenangkan orang lain. Mudah kehilangan identitas, gampang terbawa arus, dan gampang of course keluar jalur. Suksesnya adalah terbaik saat dia dibebaskan untuk networking, keluar bekerja di luar, dan dia butuh variasi saat kerja. Jadi dia nggak bisa monoton, bisa stres. Star juga agak kayak gitu. Dengan strong team di balik, dengan strong team yang jago ngitung angka dan membuat surat perjanjian dan lain-lain, mereka bisa hebat. They are hands free and their eyes open. Every successful deal maker has a niche with they don't. Nah, ini juga menarik. Jadi tiap deal maker itu punya niche industri yang dia main. Donald Trump itu di properti, terus David Gavin itu di perfilman, terus Henry Kravis itu take over private equity. Dan jadi nggak main di semua industri, pasti cuma satu. Gitu. Kelemahannya atau kegagalannya, banyak deal maker itu terlalu sibuk networking atau nongkrong, ngopi-ngopi doang. Tapi nggak bisa bangun deal. They make connection and they find themselves out there. Ini juga sering saya alami nih. Kita ngenalin orang, habis itu dia jalan sendiri, kita nggak diajak. Itu juga parah. Jadi dengan kita menguasai niche-nya dan punya momentumnya, kontak itu nggak. Jadi kontak itu nggak akan istilahnya itu bukan menyalip ya, nggak akan ninggalin kita. Kadang-kadang ya deal maker itu terlalu semangat untuk mencari deal yang menguntungkan mereka dan kurang menguntungkan bagi yang lain, sehingga akhirnya nggak terjadi deal. Biasanya ini kalau misalnya kayak kemarin yang saya alami ya, ada orang mau jual tanah 150 M, ternyata itu udah di markup sama yang ngenalin gitu, jadi akhirnya nggak deal. Tapi dengan membangun track record, connection will come gitu. Deal maker often too busy helping others
they neglect their own team. Only by building team with the best experts and connectors can deal maker focus all effort on what they do best. With every hunch and every lunch, taking them a step closer to the next big deal. Jadi sering-sering aja Pak ngopi-ngopi. Nah, ini cara strategi dia mencari duit ya. Nah, your wealth is in your relationship. The higher your level of relationship, the higher level the deals will be that you do. The time to take a deal that makes you $100 is not so different from one that makes you $1 million. Build your relationship, but set the level you want to play at. Nah itu, dari awal tentukan mau mainnya di level konglomerat atau di level UKM. Focus on building your managers and players to support the deals. Jadi tadi yang bikin surat perjanjian, yang ngitung angkanya, itu pasti bukan si deal maker. Align yourself with mentors, connectors, and financier. You can provide, who can provide with the resource to make the deal. Nah, ini dia. Jadi kita juga harus punya link-link orang-orang yang berduit. Nah, saat momen yang paling krusial adalah saat kita bisa memaksimalkan waktu untuk memilih deal-deal yang tepat. Finding the right people and managing negotiation. As a deal maker, choose your niche and grow your network. Nah, ini David Gavin tuh bagus banget ceritanya tuh. Bagaimana dia dari office boy jadi deal maker di Hollywood ya. You need a clear deck to give you time to do this job well. And with the right advisor around you, fantastic deal will be just month away. Value creation-nya adalah activity you must focus on building a team and seek attract the best deal. This team become an appreciating asset, growing in value with every new deal that you make. And you can fine-tune the team as you go. Your eternal value will be in developing your negotiating skill and tuning yourself in whichever market you choose on. Terus value ownership-nya, wealth comes from not just finding a deal, but controlling it. That means you have ownership will come down to the relationship on either the side of the deal and the deals and the detail of the deal, both legal and financially. You become the critical link with which the deal cannot take place, and that's it. That is where you capitalize on the value created. Nah, itu masih panjang nih, ada leverage, your share cash flow, dan ini tipe-tipe orangnya Pak. Donald Trump, David Gavin. Nah, saya baru tahu siapa itu David Gavin. Habis itu saya cari biografinya. Saya beli. Henry Kravis juga. Ini bukunya The Barbarian at the Gate. Nah, terus Masayoshi Son, SoftBank. Murdoch. Roman Abramovich, Chelsea atau itu. Kerry Parker, CPH. Kirk Korean, sama PC Chatterjee. Ini orang India. Itu Pak. Jadi detail Pak. Sip. Oke, terima kasih. Silakan Mas Olin. Baik Pak Gatot. Jadi sebenarnya saat ini sudah ada online dan offline Pak. Cuman kemarin di awal pandemi kita sebenarnya udah ada toko 3. Tapi awal pandemi karena terdampak, jadi tokonya sekarang tinggal 1. Tapi memang betul sih Pak. Maksudnya bahkan untuk saat ini pun kita masih sangat fokusnya di online dulu. Dan kenapa kita memilih seperti itu? Karena ada 2 alasan Pak. Yang pertama, sebelum saya masuk bisnis online ini, dulu kan saya sudah merasakan gimana bisnis offline yang langsung berinteraksi sama konsumen, langsung berinteraksi sama orang banyak. Dan ternyata saya nggak suka gitu. Jadi otomatis saya memilih nyari-nyari bisnis online itu karena pertama saya suka gitu. Dan yang kedua, ternyata ketika kita memulai dan masuk ke di bisnis online itu, ternyata keunggulannya banyak. Yang pertama, biaya untuk memulainya itu relatif lebih rendah. Jadi kita bisa memperbandingkan kalau kita bikin sebuah toko itu mungkin keluar sekali setup mungkin di angka 200 sampai 400 gitu. Tapi kalau kita bisnis online dengan modal 10 juta aja itu sudah bisa gitu, bahkan 5 juta atau di bawah itu masih sangat memungkinkan. Dan itu kenapa dimulai? Ya karena di awal dulu kita emang nggak ada kapital Pak, jadi mau nggak mau ke situ gitu. Dan keuntungan lainnya adalah karena online itu jangkauannya banyak, jadi
kalau kita berusaha buat spreading awareness terhadap brand kita gitu, itu sangat sangat baik gitu. Terus kemudian buat penetrate market itu juga sangat baik di titik awal Pak gitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan ya suatu saat ketika di market online dalam tanda kutip sudah menemukan titik jenuhnya, kemungkinan besar kita akan masuk ke distribusi konvensional. Itu juga bakal difokuskan ke depan, Pak. Oke. Makasih. Sama-sama, Pak. Oke, luar biasa. Berarti sebenarnya sudah masuk ini juga ya Mas, ya, offline dan online sudah dirambah ya dua-duanya. Sudah dicicil, Pak. Kemarin masih kena pandemi ya. Sudah dicicil. Luar biasa ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tanti. Bisa dijelaskan entrepreneur kalau dihubungkan dengan pegawai yang diprofil seperti Ballmer, CEO-nya Microsoft. Nah, ini mungkin dari Mas Arief ya. Silakan, Arief. Ya, sebenarnya terima kasih pertanyaan Bu Tanti. Sebenarnya menariknya adalah sebenarnya di Indonesia ini ya, ini saya kasih pendahuluan dulu deh. Kalau di Indonesia, seminar-seminar bisnis itu kan selalu membenturkan antara orang yang kerja, pegawai, sama orang yang mulai bisnis dari nol, dari awal, entrepreneur. Padahal kalau kita sering baca biografi, terutama di Amerika, dan sebenarnya di Indonesia juga banyak, justru banyak entrepreneur itu lahir dari status pegawai. Gitu. Kok bisa? Contoh ya, kalau di buku ini mungkin yang lebih pas itu bukan Ballmer tapi Jack Welch. Jack Welch itu kan pegawai GE ya. Dari awal sampai akhir dia sebenarnya pegawai. Tapi dia berhasil membangun wealth-nya sebagai supporter, yaitu orang yang bangun tim. Kok bisa? Ya sangat bisa, Bu. Jadi karena kalau di Amerika kan kebanyakan perusahaannya swasta ya, bukan BUMN ya. Jadi karakternya memang mereka si owner ya, si foundernya itu sangat menghargai pegawai-pegawai yang berharga gitu. Sehingga pegawai-pegawai ini nanti bisa accelerate dan jadi orang kaya. Saya kasih contoh ya. Ini cerita dari ayah saya sih. Ayah saya itu cerita dia punya teman kos waktu di Jogja. Sama-sama susah, sama-sama dari daerah. Kalau makan cuma pakai kecap gitu ya, nasi. Nah, tapi sekarang temannya ini sudah quote unquote kaya raya ya. Terus gimana caranya? Sebenarnya yang dia lakukan dia cuma kerja di sebuah perusahaan sama kayak ayah saya, cuma ayah saya Caltex, perusahaan minyak. Teman ayah saya ini kerja di perusahaan punya orang Korea. Setelah kerja 8 tahun dia berkarir dari bawah sampai level atas, tiba-tiba dia dipanggil ownernya yaitu orang Korea. Terus tiba-tiba gini, udah ya ini hari terakhir kamu kerja di sini, ambil uang ini, tolong bikin lagi yang baru di luar. Akhirnya dia jadi partner. Dan dari situ dah. Sebenarnya di Indonesia contohnya banyak. Salah satunya mungkin yang agak populer ya, Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno kan dulu Pak Sandiaga Uno kan kerja di Astra ya. Dan sampai 98 kolaps Bank Suma, saat itu beliau jadi wakil direktur kalau nggak salah. Ya beliau datang ke owner ya kan Pak William Suryajaya dan bilang, "Pak, ajarin saya bisnis." Terus diajarin dan akhirnya anaknya Pak William ngajak Pak Sandi bikin Saratoga berdua. Jadi reputasi beliau sebagai pegawai yang membantu ya. Tapi memang orang-orang yang bisa jadi wealth entrepreneur ini memang spesial ya. Maksudnya orangnya rajin baca buku, mereka sering upgrade diri, mereka inilah pokoknya tipikalnya bukan 9 to 5. Tipikalnya bukan datang pagi, pulang sore, enggak kayak gitu. Mereka rajin baca, networking di luar kantor dan lain-lain. Jadi memang beda, mentalnya beda. Mungkin contoh lain ya, yang dari bawah dan bisa jadi orang kaya di buku ini adalah Andrew Carnegie. Andrew Carnegie itu anak orang miskin, nggak pernah sekolah. Umur 12 tahun dia udah kerja. Nah, tapi kebetulan dia kerja di sebuah perusahaan kereta api yang dimiliki oleh Tom Scott. Tom Scott ini pengusaha kereta api terbesar kedua di Amerika setelah Vanderbilt. Jadi konglomerat lah, levelnya konglomerat di zamannya. Nah, Andrew Carnegie ini waktu dia masih muda, dia terlihat cerdas. Sama bosnya kelihatan cerdas. Sehingga dari mulai dia jadi office boy sama mail boy, itu dia dibimbing pelan-pelan sama Tom Scott sendiri. Sehingga akhirnya pas dia dewasa, itu udah jadi tangan kanannya Tom Scott. Gitu.
udah jadi tangan kanan. Pas Tom Scott meninggal dunia karena industri kereta api dihancurin Rockefeller, Andrew Carnegie ini akhirnya dendam kusumat sama Rockefeller. Makanya kalau baca sejarahnya Rockefeller sama Andrew Carnegie itu adu kekayaan, siapa yang paling kaya. Gitu. Ceritanya menarik lah itu. Ya, jadi sebenarnya banyak orang yang berhasil jadi pengusaha dari status pegawai. Tapi ya tadi dia bangun track record, dia bangun kepercayaan, dia bangun juga skill. Kalau di Indonesia sebenarnya yang paling banyak itu dari Astra. Itu paling banyak melahirkan konglomerat ya, Astra. Memang banyak nggak terkenal. Saya kasih contoh satu ya, tapi saya juga lupa nama orangnya. Jadi beliau tuh dulu pegawai Astra, karena dia jujur dan berkualitas kerjanya, akhirnya sama Pak William dikeluarin. Disuruh pindah ke Surabaya, disuruh membangun dealer Honda. Dan akhirnya dealer Honda ini menguasai Jawa Timur, namanya MPM. Dan akhirnya kemarin dibeli lagi sama Saratoga kan. Gitu. Saya lupa nama orangnya, tapi itu salah satu contoh lah. Jadi Astra itu paling banyak melahirkan konglomerat. Jadi kalau ada yang nanya, sekolah konglomerat dulu di mana? Itu Astra. Nggak tahu hari ini apa, tapi dulu tuh Astra. Oke, luar biasa ini penjelasannya. Menarik sekali pembahasan malam ini. Cuma kita terbentur juga dengan waktu. Sekarang sudah 21.27. Mungkin sebelum kita foto bersama, kita ada closing statement dulu mungkin dari Mas Arief ya sama Mas Solihin ya. Sekitar 1 menit lah mungkin. Silakan Mas Arief. Jadi mungkin closing statement saya begini aja ya. Jadi memang kita nggak bisa langsung ya berubah total gara-gara baca satu buku, nggak bisa. Jadi habit untuk membaca buku itu harus dipupuk. Menarik nanti kalau teman-teman belajar tafsirnya surat Al-Alaq ya, surat yang pertama turun yaitu Iqra, baca. Ternyata itu maknanya dalam banget ya. Kemarin saya baru tahu ya maksudnya dari surat Al-Alaq itu di depan adalah kamu baca, kamu praktekin, nanti Allah yang bukain jalannya atau Allah yang datangin marketnya. Si ustadznya ngasih contoh Soichiro Honda bikin naruh mesin di sepeda, terus dia pakai, terus orang lihat, akhirnya orang mau beli gitu. Jadi baca itu penting. Saya dulu waktu kerja di Jakarta beruntung ya punya bos yang ngasih saya jatah tiap bulan 2 juta rupiah untuk beli buku, dan bukunya jadi hak milik lagi, enak banget. Jadi pas saya keluar dus buku, saya kayak ngerampok kantor gitu, bawa dos banyak banget. Biasa. Oke, mungkin closing statement dari Kang Solihin, silakan Kang. Oke, baik. Jadi riset ya, mungkin yang seperti yang saya lakukan tadi itu adalah proses yang menerus tuh gitu. Jadi untuk memahami diri kita seperti apa, untuk istilahnya melangkah yang terbaik sesuai profil kita itu seperti apa gitu. Nah itu ya kita butuhkan hal seperti itu terus-menerus sampai akhirnya kita benar-benar efektif memberikan dampak pada sekitar. Oke. Thank you. Terima kasih banyak Mas Solihin. Terakhir mungkin dari Pak Gatot ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup? Oke. Terima kasih Mas Denny, terima kasih Mas Arief dan juga Mas Solihin. Saya mencatat banyak ini di sini dan seperti biasanya saya akan membuat catatan lagi, nanti saya posting di grup. Intinya saya senang sekali malam ini ternyata pertemanan antara Mas Solihin dengan Mas Arief ini membuahkan suatu rekomendasi ya. Ya istilahnya tadi Pak Arief bilang bahwa Mas Arief bilang bahwa saya disuruh baca sama Solihin gitu ya. Nah ini saya senang banget, dan kemudian begitu Mas Solihin cerita, dia benar-benar terinspirasi membaca buku ini untuk bisnis. Nah inilah sebetulnya cita-cita kita ngadain bedah buku bisnis ini supaya bisa men-trigger teman-teman untuk berbisnis gitu. Jadi artinya bagaimana kita mengambil hikmah dari buku-buku yang kita baca untuk kita praktekkan. Mungkin enggak 86 buku yang udah kita jadwalkan akan dibedah ini kita ambil semuanya. Mungkin hanya satu buku, Your Life, Your Legacy gitu ya. It's okay. At least dengan satu buku itu
plus buku lainnya yang sifatnya untuk menambah wawasan, itu kita udah bisa menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. Dan saya senang sekali malam ini diskusinya sangat bagus, time manajemennya juga keren, dan saya kembalikan sekarang untuk ditutup atau gimana oleh Mas Denny untuk kita nanti foto bersama ya, seperti biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sesi kita akhiri di sini. Cuma sebelum kita beranjak dari Zoom, kita buka kamera dulu semuanya mungkin untuk foto bersama ya. Silakan. Seperti biasa. Yang mau foto siapa nih? Mas Denny atau siapa? Boleh Pak, boleh. Nah, Oke. Oke, mungkin kita pakai metodenya Prof. Budi ya. Saya bilang ketawa, semuanya ketawa ya. Ini ada 2 halaman, jadi kita halaman pertama dulu. 1, 2, 3, ketawa. Oke. Ini halaman pertama. Nah, sekarang bentar. Sekarang halaman kedua. Ini nggak tahu siapa yang halaman kedua ya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Ketawa. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.